Pembalap Gresini Ducati, Alex Marquez, blak-blakan membongkar kemarahan kakaknya. MotoGP Valencia 2022, Marc Marquez ngamuk karena tidak puas dengan motornya. Seperti diketahui, Marc Marquez sangat berjuang dalam mengendarai motornya selama musim 2022. Bukan karena bekas cederanya, ketika dia sudah pulih pun tak bisa mendapatkan motor yang diharapkan. Penilaian Marquez divalidasi dengan hasil akhir di klasemen konstruktor yang menempatkan Honda di posisi buncit pertama kali dalam sejarah. Marquez pun berharap ada perbaikan signifikan di kubu Honda. Tes Valencia merupakan pertama kali Marquez menjajal motor untuk musim depan. Tapi, dia mendapat kesan pertama yang tak baik. Menurutnya, banyak komponen yang berubah, tapi performa motornya tetap sama. Setelah momen itu, Marc Marquez kembali pulang bersama adiknya yang kini tampak bangga dengan Ducati barunya. Di dalam mobil, Alex melihat sang kakak tampak cemberut. "Kami berada di dalam mobil bersama dan kami tidak mengatakan sepatah kata pun. Marc sangat marah," tulis Alex Marquez di Corse di Moto. "Saya bertanya apakah dia sudah mencoba hal baru. Dia menjawab ya, tapi tidak ada yang membantu, dan hanya itu," sambungnya. Marc Marquez kemudian mencoba menenangkan diri bahwa masih ada kesempatan berbuat lebih baik. Bagaimanapun, dia memiliki waktu menentukan masa depannya hingga 2024. "Tahun ini, motornya banyak berubah dan gaya saya belum sebaik ini. Saya kurang nyaman. Rencananya menyiapkan motor yang selama kejuaraan bisa konstan di semua trek," lanjut Alex menjelaskan pernyataan Marc Marquez. "Saya ingin motor pemenang," kata Marc, "mungkin motor ala Marquez, motor gaya lama. Bahkan tidak cocok untukku sekarang. Dulu, motor semakin pendek dan pendek, sekarang lebih panjang dan tinggi," jelas Alex. "Iya, Marc Marquez memiliki ekspektasi yang tinggi untuk menjadi pemenang di MotoGP 2023, tapi untuk saat ini, hal itu belum tampak di Honda." Sementara itu para pembalap sedang mempersiapkan diri untuk musim lebih panjang dan lebih berat. Akhir pekan akan semakin intensif dengan hadirnya sprint race. Sementara kalender MotoGP 2023 juga merupakan yang paling padat sepanjang sejarah kelas utama. Ada kekhawatiran bahwa perubahan tersebut bisa sangat melelahkan, terutama karena perjalanan baru akan jauh. MotoGP Aragon menjadi pembuka dan 2 seri telah ditambahkan, di Kazakhstan dan India. Bagi Carmelo Ezpeleta, Grand Prix yang jauh dari Eropa ini adalah suatu keharusan untuk masa depan MotoGP, karena memberikan pendapatan yang lebih besar. "Secara pribadi, saya akan hidup sangat baik dengan 15 balapan. Tetapi kami harus terus memperpanjang musim, karena minat pada MotoGP telah tumbuh secara signifikan," katanya. Ia menekankan perlunya mengunjungi negara-negara baru. "Kami kehilangan uang dengan balapan di Eropa. Kami harus mengatakannya dengan jelas kepada tim dan pabrikan. Dalam kontrak kami dengan tim-tim, kami menyepakati maksimum 22 Grand Prix. Tetapi, apabila Anda menyelenggarakan lebih dari 20 Grand Prix, biayanya akan meningkat secara signifikan." Dorna tidak hanya menambahkan balapan untuk musim 2023, tetapi juga memindahkan seri lainnya. Mugello mengambil slot Barcelona pada Juni, sementara sirkuit Katalan dipindahkan ke akhir musim panas, ke tanggal yang sebelumnya dialokasikan untuk GP Aragon. Ezpeleta membela diri bahwa ia tidak benar-benar memiliki suara dalam permainan domino, karena ruang geraknya dibatasi oleh kebutuhan promotor. "Kami bersaing dengan kejuaraan lain dan kami harus berkompromi saat membuat kalender. Balapan ekstra memaksa kami untuk memulai musim lebih awal dan menyelesaikannya lebih lambat daripada sebelum COVID-19, ketika ada 19 balapan," ia menambahkan. Setelah kesalahan pada 2022, ketika balapan di Mugello diadakan pada hari yang sama dengan Formula 1 Klasik di Monaco, penyelenggara tidak ingin berada di depan Formula 1 lagi, ungkapnya. "Sayangnya, ada 3 balapan F1 berturut-turut di Mei. Jadi kami harus memindahkan GP di Mugello ke akhir pekan pertama Juni, dan GP Katalan ke September. Kami harus mempertimbangkan keinginan para promotor. Selain itu, kami juga ingin menghindari bentrok dengan Formula 1 bagi para broadcaster, atau setidaknya tidak berada di zona waktu yang sama."